Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana membuat Google Classroom bisa membantu kita di dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama kita ketahui bahwa untuk pembelajaran online itu kita banyak menggunakan Google Classroom. Nah, untuk lebih memudahkan, mari kita lihat bagaimana cara membuat Google Classroom. Yang pertama-tama, buka aplikasi Google Classroom. Bisa menggunakan titik 9 yang ada di sebelah identitas kita. Nah, di sini pada menu tampilannya, untuk bisa membuat kelas baru, kita bisa ngelihat di kanan atas ada tanda tambah atau tanda plus, kemudian kita klik dan kita klik juga buat kelas. Nah, kita tinggal mengetikkan kelas apa yang akan kita buat untuk pembelajaran kita. Nah, misalkan kelasnya adalah kelas matematika, ya, atau kelas belajar dan pembelajaran. Ini bagian bisa diisi, misalkan nama gurunya, mata pelajaran boleh, dan ruangnya, kemudian klik buat. Setelah klik membuat, maka akan terlihat di kelas barunya, kelas Google yang sudah kita buat. Nah, kita tinggal untuk anggota kita tambahkan ya, muridnya, kita tinggal masukkan email peserta didik kita, atau bisa juga kita ke link Meet ini ya, atau kita lihat di setelan, kemudian kita link undangannya, kita klik dan kita bisa bagikan kepada email atau kepada grup WA peserta didik kita, sehingga nanti peserta didik akan otomatis masuk ke kelas kita dan akan terlihat nanti daftarnya di dalam daftar hisap. Begitupun untuk guru, itu bisa kita tambahkan untuk kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan kita guru yang lain. Nah, di bagian atas ini, pada Google Classroom itu ada beberapa menu. Yang pertama, forum, itu menunjukkan tampilan awal dari Google Classroom kita. Nah, di sini kita bisa membuat pengumuman untuk disampaikan kepada kelas kita. Misalkan, selamat siang, hari ini kita akan pembelajaran. Kemudian kita klik posting sehingga apa yang kita sampaikan akan terlihat di dinding awalnya. Dan sini siswa bisa membaca setelah masuk ke dalam Google Classroom. Kemudian pada bagian tugas kelas, kita bisa membuat bermacam-macam kebutuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan jika klik kita buatnya, ini kita ada beberapa pilihan, kita bisa membuat tugas, kita bisa membuat kuis, pertanyaan, kemudian materi. Nah, ini ada menu gunakan kembali jika sudah pernah memberikan postingan yang sebelumnya kita gunakan, kemudian ada topik. Misalkan pada kesempatan kali ini kita akan membuat topik dulu. Misalkan topik pertama, belajar. Kemudian kita klik tambahkan. Maka di sini akan muncul topiknya. Nah, kemudian kita akan buat materinya. Misalkan materi pengertian belajar. Ini deskripsi kita bisa jelaskan apa yang harus dilakukan. Nah, untuk materi kita bisa membuat lampirannya, apakah itu berupa file, misalkan ada yang ada di Drive, kita bisa ketikkan, kita bisa pilih
materi-materinya, ya kita tinggal pilih. Atau yang ada di drive juga bisa kita masukkan, ya. Jadi banyak. Atau kita juga bisa mengupload file sama seperti tadi yang ada di Google Drive, atau kita bisa masukkan link, ya, apakah itu link pembelajaran, link materi, link video, atau link suara. Bahkan kita bisa membuat atau menambahkan video pembelajarannya. Misalkan di sini kita belajar. Nanti akan muncul, kita tinggal pilih mana yang akan kita jadikan sumber di dalam materi kita kali ini. Atau bisa kita membuat lampiran-lampiran yang lainnya, bisa berupa dokumen, slide, spreadsheet, gambar, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru nanti kita posting. Nah, jika bisa kita geserkan, atau jika tadi, nah, kemudian misalkan kita mau membuat tugas. Tugasnya misalkan tugas resume. Misalkan buat resume materi dari video yang diberikan. Tadi misalkan saya masukkan video. Nah, misalkan ini, kita klik, kemudian kita tambahkan video. Nah, di sini kita bisa pilih untuk kelasnya, kelas mana, kemudian untuk semua siswa, poinnya, batas waktunya, kemudian topiknya. Misalkan tadi kita masukkan kepada topik yang belajar, maka dia akan otomatis. Kalau tadi kita lihat kan tadi belum masuk, kita share manual, kalau ini bisa kita otomatis. Nah, baru kita klik tugaskan. Maka di sini akan muncul tadi resume untuk tugas. Nah, demikian Bapak Ibu, nanti setelah dikirimkan nanti kita bisa lihat di menu penilaian. Nah, ini memang belum ada. Setelah ada akan muncul. Demikian untuk hari ini bagaimana kita bisa memanfaatkan Google Classroom secara efektif. Sekian.